Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Diah Puspita Dewi, nomor absen 31 dari GAS IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai erosi. Adapun hal yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian erosi, faktor-faktor erosi, jenis-jenis erosi, dan proses terjadinya erosi. Yang pertama saya akan bahas mengenai pengertian erosi. Seperti yang kita ketahui, erosi adalah proses pemindahan dan pelepasan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lainnya dengan perantara suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Proses terjadinya erosi adalah adanya pelepasan, pengangkutan, dan pengendapan. Kurang lebih seperti itulah pengertian dari erosi. Selanjutnya ada faktor-faktor erosi. Yang pertama ada faktor iklim. Faktor ini, hal yang paling berpengaruh pada faktor ini adalah tinggi rendahnya curah hujan. Contohnya adalah ketika hujan deras dan berlangsung lama, hal itu akan menyebabkan lapisan tanah menipis sehingga dapat mempercepat terjadinya erosi. Yang kedua adalah faktor tanah. Faktor ini akan menentukan bagaimana suatu lahan tersebut akan menyerap air. Contohnya adalah ketika suatu lahan yang gundul dapat mempercepat terjadinya erosi karena tidak ada yang menahan air sebagai zat pengangkut. Yang ketiga adalah faktor relief, yaitu panjang dan kemiringan lereng yang dapat berpengaruh pada besar kecilnya tingkat erosi tanah. Yang keempat adalah faktor manusia. Aktivitas manusia dalam mengolah tanah dapat berpengaruh dalam besar kecilnya terjadinya erosi. Yang terakhir adalah faktor vegetasi, yaitu tindakan vegetasi yang dilakukan di atas tanah dapat mengurangi atau memperbesar terjadinya erosi. Sekian faktor-faktor erosi yang dapat saya sampaikan. Jenis-jenis erosi. Yang pertama ada ablasi, yaitu erosi permukaan air. Seperti yang kita ketahui, umumnya penyebab dari erosi ini adalah air yang mengalir. Pada umumnya, ablasi ini dipengaruhi oleh adanya daya kikis air dan dipengaruhi oleh jumlah air dan kecepatan air. Contohnya adalah pasir pantai dan karang yang tergerus oleh gelombang laut yang surut. Berdasarkan tingkatannya, berikut adalah tahap-tahap ablasi. Yang pertama ada erosi percikan. Penyebabnya yaitu percikan air hujan. Yang kedua ada ablasi lembar. Pada erosi ini terjadi pada lapisan tanah paling atas, dan pada erosi jenis ini ditandai oleh tanah yang pucat dan air yang keruh. Yang ketiga ada erosi alur. Pada umumnya erosi alur ini akan menghasilkan alur-alur yang relatif lurus pada daerah berlereng dan berkelok. Yang terakhir ada erosi parit. Kejadian fenomena erosi ini berlangsung di kemiringan lereng yang akan terbentuk parit yang berbentuk V atau U. Yang kedua ada abrasi, yaitu erosi air laut. Abrasi adalah pengikisan yang terjadi di pantai karena gelombang laut yang mengikis tepi pantai. Adapun fenomena alam yang terjadi akibat abrasi ini. Yang pertama ada keruntuhan jurang pada pinggir laut. Hal ini disebabkan karena batuan dan lahan yang ada pada jurang tersebut lama-kelamaan akan terkikis oleh gelombang air laut sehingga dapat menyebabkan keruntuhan pada jurang tersebut. Yang kedua ada keretakan pada tebing pinggir pantai. Hal ini disebabkan karena gelombang air laut yang terus menerjang tebing tersebut sehingga dapat menghasilkan keretakan pada tebing tersebut. Yang ketiga ada deflasi dan korosi.
Deflasi. Deflasi terjadi karena adanya hembusan angin yang mengikis permukaan bumi. Sedangkan korosi. Korosi adalah tenaga angin yang menabrak batuan tebing sehingga menjadi keretakan. Contohnya adalah api jamur di Rock State, Kansas. Yang terakhir ada eksarasi. Eksarasi ini terjadi karena adanya es yang mencair atau gletser. Contohnya adalah moraine. Ketika es di puncak sudah penuh, maka es akan bergerak ke lereng dan akan mengikis tanah yang ada di bawahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.